Mari kita bersatu hati di dalam doa. Firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56. Yesus peduli. Di zaman modern ini, kepedulian sangat kecil sekali. Lawan kata dari peduli adalah cuek. Manusia lebih berpusat kepada dirinya sendiri, dan manusia lebih cenderung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus peduli. Yesus bukan hanya berbicara, tetapi Yesus mempraktekkan di dalam hidupnya. Dia peduli kepada rasul-rasul. Dia peduli kepada orang banyak. Dia hadir untuk semua orang. Dia hadir untuk saya dan saudara-saudari. Ketika rasul-rasul berkumpul, mereka pergi melayani dan melaporkan, men-sharingkan, menyampaikan di dalam kehidupan mereka tentang pelayanan. Dan mereka menyampaikan apa peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan mereka. Yesus hadir mendengarkan mereka. Dan kemudian bahkan Yesus mengajak murid-muridnya, rasul-rasulnya itu pergi meninggalkan satu tempat itu dan beristirahat. Namun ada banyak orang yang mengikuti dia. Yesus tidak bisa cuek dengan orang-orang banyak yang datang kepadanya. Ada orang yang berlari-lari menjumpai Yesus. Dan kita bisa lihat di konteks di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di dalam konteks di mana Yesus hadir di Genesaret. Di mana orang-orang pada waktu itu membutuhkan kesembuhan. Orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Yesus peduli. Padahal dalam keadaan letih dan belum makan, Yesus peduli terhadap orang lain. Sama seperti magnet yang saya pegang ini. Dan kemudian ketika disatukan magnet ini satu dengan yang lain, tarik menarik. Berarti kehadiran Yesus mempunyai daya tarik yang begitu luar biasa. Mempunyai daya magnet sehingga orang datang kepada dia. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang tidak peduli, Yesus peduli. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bentuk kepedulian Yesus adalah dia penuh dengan belas kasih. Dapat kita lihat di dalam ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang baik, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan apa yang dia lakukan? Dia melayani seperti gembala yang menuntun, membimbing, dan memberikan kesegaran, makanan yang sehat bagi domba-dombanya. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan perlindungan yang luar biasa. Yesus peduli. Dan ketika ada orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong, kelaparan, mendengar pengajarannya, Yesus memberikan makan dan mereka dicukupkan bahkan berkelimpahan. 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Begitu luar biasanya belas kasih Yesus kepada orang banyak. Dan kemudian Yesus pun datang di Genesaret. Apa yang dia lakukan? Dia justru menolong orang-orang yang mengalami sakit. Sakit bukan hanya jasmani, tapi Genesaret adalah tempat di mana banyak kuasa-kuasa kegelapan, banyak kuasa-kuasa si jahat, banyak hal-hal yang dari dunia roh dunia ini yang terikat bagi penduduk Genesaret. Yesus membebaskan mereka yang terbelenggu dari kuasa-kuasa kegelapan, dari sakit penyakit apapun juga. Hanya menjamah
jubah bajunya. Mereka mendapatkan kesembuhan. Belas kasih Yesus dapat diwujud nyatakan lewat kehidupan sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan kepada Yesus. Sehingga dunia yang tidak peduli, yang cuek, mereka melihat cara hidup Yesus yang berbeda dan mereka datang kepada Yesus. Dan ketika itu pun Yesus menyatakan belas kasihnya lewat perbuatan nyatanya. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang membutuhkannya. Dia cukupkan dengan caranya, dengan kebutuhan, bahkan berkelimpahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam situasi yang berat ini, Yesus mengajarkan kita, tingkatkan kepedulian kita. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang terdekat mereka. Suami ditinggalkan istri, istri ditinggalkan suami, atau kita ditinggalkan oleh saudara-saudara yang terdekat kita. Atau ada banyak orang di sekitar kita yang mereka ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, menjadi yatim piatu. Apa yang kita mau lakukan sebagai anak Tuhan? Yesus ajarkan, kamu harus peduli seperti Yesus melakukan. Entahkah melalui kehadiranmu, duduk bersama-sama dengan mereka, mendengarkan. Ataukah kau bisa memberikan bantuan melalui doa maupun secara material. Setidak-tidaknya meringankan beban sesama kita. Contohnya, ketika jemaat kita terpapar COVID-19, apa yang kita lakukan? Setidak-tidaknya kita hadir, mengunjungi mereka walaupun tidak melalui cara berjumpa secara fisik tapi virtual. Mereka mendapatkan kekuatan, semangat. Mereka didoakan, di say hello, kemudian bisa tertawa dan bercanda. Mereka tidak sendirian. Mereka mendapatkan kekuatan ketika kita mengunjungi mereka. Begitu juga ketika di gereja, ada beberapa orang yang terpapar COVID-19. Ternyata Tuhan menggerakkan dengan cara yang ajaib. Banyak orang yang peduli. Gereja tetangga peduli. Majelis jemaat peduli. Gereja kita peduli. Masyarakat tetangga kita peduli. Bahkan tetangga kita yang punya catering, dia setiap hari memasak untuk mengelola makanan yang kita bisa nikmati supaya kita memperoleh makanan asupan yang bergizi. Bahkan RT kita pun mengambil bahagian untuk mengambil perhatian, yaitu memberikan apa yang dia punya yang bisa kita nikmati. Jemaat Tuhan, mari kita tingkatkan kepedulian kita sebagaimana ajaran Yesus kepada kita. Di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36, Yesus berkata demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kepekaan mendengar apa yang terjadi di sekitar kami, sehingga kepedulian kami menjadi wujud nyata kehadiran belas kasih Tuhan kepada sesama kami. Dan orang-orang di sekitar kami pun boleh hidup berjalan di dalam Yesus, mencari Yesus dan hidup bersama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.